Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andi Setiawan BID. Kali ini kita akan membahas bersama tentang sebuah buku Rich Dad Poor Dad, Ayah Kaya Ayah Miskin dari karya Robert Kiyosaki. Buku ini saya jamin akan merubah perspektif pandangan kita tentang uang dan investasi. Rich Dad Poor Dad oleh Robert Kiyosaki adalah salah satu buku terpenting tentang keuangan pribadi yang memperkenalkan perspektif baru tentang pengelolaan kekayaan. Penulis menjelaskan konsep utama manajemen keuangan dengan mengontraskan filosofi keuangan antara kedua ayahnya, ayah kaya dan ayah miskin. Ayahnya yang miskin adalah seorang yang berpendidikan tinggi, setara doktor, yang percaya pada kerja keras, keamanan, kerja, dan pendidikan formal perguruan tinggi. Ayahnya yang kaya adalah seorang pengusaha yang tidak percaya pada pendidikan formal, ia percaya pada literasi keuangan. Ia memiliki pandangan yang berbeda tentang pengelolaan keuangan dibandingkan dengan ayahnya yang miskin. Ia percaya bahwa satu-satunya cara untuk membangun kekayaan adalah dengan menjalankan bisnis dan berinvestasi pada aset yang menghasilkan aliran pendapatan pasif atau passive income. Konsep yang paling menonjol dari revolusioner dalam buku ini adalah penjelasan Robert Kiyosaki tentang aset versus liabilitas. Ia menjelaskan bahwa aset mendatangkan uang sementara liabilitas menguras uang Anda. Banyak orang yang menganggap bahwa rumah atau mobil sebagai aset, tetapi sebenarnya itu adalah liabilitas. Properti, investasi, dan sewa yang menghasilkan pendapatan adalah aset yang sebenarnya. Secara keseluruhan, buku Rich Dad Poor Dad berkisah tentang memperoleh pendidikan finansial dan membuat keputusan finansial bijak untuk memperoleh kekayaan dan keluar dari persaingan yang sia-sia. Fokus pertama adalah pada aset, bukan liabilitas. Buku ini adalah mengajarkan orang agar mandiri secara finansial dan cara membangun kekayaan. Kiyosaki mengatakan bahwa kebanyakan orang tidak memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Ia mendefinisikannya sebagai berikut. Aset adalah hal yang menghasilkan uang seperti real estate, saham, dan bisnis yang dijalankan. Di sisi lain, liabilitas yakni apa saja yang menguras uang dari kantong Anda. Liabilitas ini meliputi pinjaman rumah, mobil, utang kartu kredit, dan lain sebagainya. Untuk ini, ia mengambil contoh rumah yang oleh kebanyakan orang yang menganggap rumah adalah aset, tetapi sebenarnya merupakan liabilitas. Mengapa demikian? Ia menjelaskan bahwa jika Anda membeli rumah untuk diri sendiri dan menggunakan hutang, Anda hanya mengeluarkan biaya seperti perawatan rumah dan lain sebagainya dan tidak memperoleh pendapatan darinya, sehingga menjadikannya sebagai liabilitas. Hanya real estate komersial yang menghasilkan pendapatan sewa yang merupakan aset. Bangun aset yang mendatangkan pendapatan bukan kewajiban, bukan liabilitas yang menimbulkan biaya untuk kita. Kedua, dapatkan pendidikan keuangan. Pelajaran terpenting dari Rich Dad Poor Dad adalah bahwa literasi keuangan sangat krusial bagi kesuksesan finansial. Dia berpendapat bahwa pendidikan sekolah gagal dalam hal pendidikan keuangan dan perlu secara efektif mengajarkan literasi keuangan secara pribadi, termasuk dasar-dasar pengelolaan keuangan dan pembangunan kekayaan. Dia menggunakan contoh kedua ayahnya yang kaya dan miskin dan perbedaan dalam filosofi keuangan mereka untuk menunjukkan mengapa pendidikan keuangan sejak dini itu penting. Ayahnya yang miskin yang berpendidikan tinggi dan percaya bahwa penghasilan dari gaji. Meskipun kurang berpendidikan, ayah kayanya lebih melek finansial dan percaya pada investasi uang dan menjalankan bisnis untuk membangun kekayaan dan menjadi mandiri secara finansial adalah yang terbaik. Jadi meskipun pendidikan yang baik itu penting, memiliki pendidikan finansial adalah hal yang sama sekali berbeda. Maka dari itu, berinvestasilah dalam pendidikan finansial dan pelajarilah dasar-dasar pengelolaan keuangan, bagaimana investasi, manajemen risiko, dan aspek-aspek penting lainnya untuk mengelola keuangan kita dengan lebih baik lagi. Selanjutnya, jalankan bisnis Anda sendiri. Hal yang lain yang disimpulkan dari buku Rich Dad Poor Dad adalah memiliki pekerjaan dan memperoleh gaji tidak akan membuat Anda kaya. Menjalankan bisnislah yang akan membuat Anda kaya. Menurut Robert Kiyosaki, orang kaya memperoleh aset dan membuat uang bekerja untuk mereka. Mereka tidak bekerja untuk orang lain, tetapi hanya untuk diri mereka sendiri. Mendapatkan penghasilan pasif dari aset adalah kunci untuk membangun kekayaan dari waktu ke waktu.
alih-alih bergantung pada satu aspek gaji saja. Daripada bekerja keras untuk menghasilkan uang bagi orang lain karena bekerja di perusahaan orang lain, biarkan orang lain bekerja untuk Anda agar Anda bisa semakin kaya dengan memperkerjakan uang dengan investasi dan berbagai instrumen investasi lainnya. Kemudian keempat, memahami kode pajak dan sistem hukum. Robert Kiyosaki mengatakan bahwa orang kaya memahami dan menggunakan keuntungan pajak untuk keuntungan mereka. Dia menjelaskan bahwa Anda membayar pajak yang tinggi saat Anda memperoleh gaji atau mengambil pinjaman. Beberapa pajak termasuk pajak penghasilan, pajak jaminan sosial, pajak kesehatan, pajak lainnya. Namun jika Anda menjalankan bisnis perusahaan, Anda dapat menghapus biaya bisnis dan membayar pajak lebih sedikit lagi. Anda bahkan dapat menginvestasikan kembali laba yang dihasilkan oleh perusahaan Anda dalam bisnis untuk ekspansi dan pertumbuhan tanpa dikurangi pajak. Seseorang juga dapat membayar laba kepada pemilik sebagai dividen yang menghadapi pajak lebih rendah daripada yang dikenakan pada gaji. Anda dapat menyimpan lebih banyak penghasilan dan meminimalkan kewajiban pajak Anda dengan menjalankan bisnis. Dan tentu, kita harus taat pajak ketika sudah berbisnis. Selanjutnya, belajar menciptakan uang. Ini adalah salah satu pelajaran paling kontroversial yang diajarkan oleh Robert Kiyosaki, di mana ia mengatakan bahwa kerja keras tidak membantu Anda menghasilkan uang yang banyak. Membuat keputusan strategilah yang membantu. Robert Kiyosaki mengabaikan filosofi bahwa bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan baik akan membuat kita menjadi kaya. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa orang kaya menciptakan uang, bukan memperolehnya. Mereka memperkerjakan uang untuk diri mereka sendiri. Mereka memanfaatkan peluang, mengambil risiko, dan menciptakan berbagai aliran pendapatan pasif untuk memperoleh kekayaan. Pelajarannya adalah jangan bekerja demi uang. Belilah aset yang akan menghasilkan uang dan memberikan keuntungan tak terbatas. Beberapa contoh aset tersebut meliputi bisnis yang tidak memerlukan pengawasan aktif seperti franchise dan lain sebagainya. Kemudian properti sewa yang memberikan pendapatan pasif seperti kos-kosan, hotel, dan lain sebagainya. Selanjutnya, investasi keuangan yang memberikan keuntungan seiring berjalannya waktu seperti investasi saham, investasi mata uang asing, dan lain sebagainya. Kemudian bekerja untuk belajar, bukan untuk uang. Hal penting lain yang dapat dipelajari oleh Rich Dad Poor Dad ialah orang kaya bekerja untuk memperoleh keterampilan, bukan untuk menghasilkan uang. Jika Anda bekerja untuk mendapatkan gaji, Anda tidak akan pernah bisa keluar dari persaingan ketat dan memperoleh kekayaan sejati. Namun demikian, jika Anda bekerja untuk mengembangkan keterampilan baru, Anda akan menjadi lebih berbakat dan membuka peluang penghasilan baru untuk diri kita sendiri dalam jangka yang panjang. Perubahan pola pikir ini mengarahkan orang dari bercita-cita mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi menjadi pengusaha yang bebas waktunya. Ia juga menekankan pentingnya membangun keterampilan yang dapat dipasarkan dan menggunakan McDonald's sebagai contohnya. Ketika ia bertanya kepada sekelompok orang, siapa yang bisa membuat hamburger lebih enak daripada McDonald? Hampir semua orang mengangkat tangan. Namun demikian, McDonald adalah bisnis bernilai miliaran dolar. Semua orang bisa membuat hamburger yang lezat, tetapi mengubahnya menjadi bisnis yang menguntungkan adalah pengecualian. Perlu keterampilan yang lebih berharga dalam hal ini, dalam mengelola waralaba dan lain sebagainya. Jadi dapatkan keterampilan yang dapat dipasarkan yang membantu kita menghasilkan uang dan bekerja untuk meningkatkan keterampilan kita, bukan bekerja untuk mendapatkan gaji saja. Selanjutnya, ambil resiko finansial. Ambil resiko untuk menjadi kaya. Jika Anda mengikuti jejak orang lain, Anda akan menjadi bagian dari kerumunan. Jika Anda ingin keluar dari persaingan ketat dari pekerjaan yang tidak membuat Anda kaya, Anda harus melakukan sesuatu yang berbeda. Orang kaya mencoba hal-hal baru dan mengeksplorasi berbagai peluang, alih-alih membiarkannya berlalu begitu saja. Jika kita ingin memperoleh keuntungan besar, Anda harus mengambil risiko yang tinggi atau sepadan. Robert Kiyosaki menjelaskan bahwa keamanan kerja berbeda dengan keamanan finansial. Pekerjaan yang aman memberikan rasa aman yang salah yang dapat menyebabkan rasa puas diri. Faktor eksternal selalu dapat mengubahnya, dan Anda dapat kehilangan pekerjaan Anda kapanpun.
dengan alasan PHK dan lain-lain. Tidak peduli seberapa aman menurut Anda, namun berinvestasi pada saham, obligasi, real estate, dan aset-aset positif lainnya yang menciptakan banyak aliran pendapatan akan membuat Anda aman secara finansial, bahkan bila Anda dipecat dari pekerjaan utama Anda. Jika satu aliran pendapatan terpengaruh, Anda masih akan memiliki lebih banyak aliran pendapatan lainnya. Apakah itu berarti Anda harus mengambil resiko yang tidak perlu? Tentu saja tidak. Robert Kiyosaki menekankan pentingnya mengambil resiko yang penuh perhitungan untuk mencapai kesuksesan finansial. Kita harus mempertimbangkan pilihan kita dengan hati-hati, tetapi jangan ragu untuk bertaruh pada peluang yang baik karena keyakinan yang membatasi dan penghindaran resiko itu tidak baik. Demikian beberapa hal yang bisa kita pelajari dari buku Rich Dad Poor Dad dari Robert Kiyosaki. Apabila Anda ingin memahami lebih lanjut, bisa membelinya atau meminjam di aplikasi iPusnas. Terima kasih telah mendengarkan sampai sejauh ini. Saya Andi Setiawan, BED. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari subscribe dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.